Oke. Menurut saudara, apa sih statistik pendidikan itu? Apa statistik pendidikan itu menurut saudara? Monggo silakan. Ada yang berkomentar? Apa itu statistik pendidikan? Ada jodoh gitu lagi. Ya Allah, baru aku sendiri. Ayam. Coba aku baru aku sendiri masuk kelas. Teman-teman aku pada kemana? Apa aku salah masuk kelas? Ya, oke, ya, baik. Tadi tentang pertanyaan apa itu statistik pendidikan. Nah, saya ingin coba share ini ya. Kita lihat data di sini. Apa yang saudara lihat dari tayangan ini? Data, angka. Statistik COVID, Pak. Statistik COVID ya. Artinya apa di sini? Yang ditampilkan di sini adalah data ya, data tentang kondisi terbaru COVID-19 yang ada di Data informasi tentang jumlah. mananya bisa ini adalah informasi, betul? Tapi di sini juga ditunjukkan ada angkanya gitu ya, ada angka-angka ya yang menunjukkan seberapa sih yang kondisi COVID yang ada di Indonesia sekarang ini, berapa yang terkonfirmasi sebagai suspek, kemudian ada spesimen gitu ya, ada provinsi, ada di berapa kabupaten kota. Nah, ini kan semua adalah informasi ya, informasi yang kita peroleh terkait dengan COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan termasuk juga melanda di seluruh dunia. Jadi ini informasi. Tapi informasi ini bisa kita sebut bisa menjadi sebuah data. Karena data itu sesungguhnya adalah merupakan apa? Informasi atau keterangan yang berupa angka atau bukan angka. Nah, kalau di sini ini angka atau bukan angka? Angka. Angka ya. Angka. Ini angka ya, tapi ini adalah informasi ya, keterangan yang sangat bermanfaat bagi siapapun, termasuk juga bagi negara gitu ya. Karena ini data ini penting bagi negara, sehingga negara ingin tahu gitu ya, apakah siapa yang kondisinya sekarang baik, siapa yang kondisinya sekarang lagi tidak baik gitu ya. Nah, berapa jumlah yang terpapar gitu ya, berapa yang sembuh gitu ya, berapa yang meninggal dan seterusnya. Nah, data ini sangat penting ya, punya arti yang sangat penting bagi sebuah negara. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa itu statistik pendidikan, maka kita akan coba segera bahas tentang apa itu statistik pendidikan ya. Jadi kita akan coba share setelah ini, share materi. Kita share tentang statistik pendidikannya. Nah, ini sudah kita lihat sekarang supaya kita paham apa sih sesungguhnya statistik pendidikan itu yang merupakan materi kajian kita selama satu semester. Baik, kita lihat dari pengertiannya. Kita lihat pengertian dulu, konsep dasar statistik kita. Jadi kalau ditinjau dari kajian keilmuan, biasanya sebuah konsep ilmu itu ditinjau dari dua sisi.
Pertama adalah dari sisi bahasa dan juga dari sisi istilah. Bil lughah wa bi istilahan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat di kita statistik itu punya dua sudut pandang ya, atau dua istilah ya. Pertama adalah dari terminologi dan juga etimologi. Kita lihat dari etimologi dulu. Sebenarnya apa sih statistik itu? Jadi statistik itu dari kata status, dari bahasa status Latin, state dan stat gitu ya kalau bahasa Belanda. Artinya negara, yaitu kumpulan atau bahan, kumpulan bahan atau keterangan atau informasi yang berwujud angka atau bukan angka yang mempunyai arti penting bagi negara. Tadi saya sudah contohkan bahwa di dalam tampilan YouTube itu, di situ ada data ya. Data yang berisi tentang informasi tentang siapa saja sih masyarakat Indonesia yang terdampak pada COVID-19. Nah, itu kan punya arti penting bagi negara. Nah, sebenarnya bukan hanya masalah orang gitu ya. Berarti menyangkut orang, binatang, kemudian wilayah gitu ya, pulau, semua yang punya arti penting bagi negara itu disebut dengan statistik. Dapat dikatakan sebagai statistik karena di situ punya informasi-informasi yang diperlukan bagi negara itu. Sekarang kita lihat dari sisi penduduk gitu ya. Tadi sudah kita lihat ada berapa orang yang terpapar COVID. Kita belum tidak melihat tadi berapa yang jumlah anak-anak, berapa yang jumlah orang tua gitu ya, berapa yang jumlah remaja gitu ya, berapa yang berstatus mahasiswa, berapa yang berstatus sebagai tendik gitu ya, tenaga kependidikan, berapa yang berstatus sebagai dokter. Semuanya itu punya arti penting bagi negara gitu ya. Itu dilihat dari satu sisi. Kemudian kalau kita lihat dari wilayah, berapa pulau-pulau di Indonesia, semuanya itu adalah merupakan statistik, bisa dimaknai dari statistik itu sendiri. Karena statistik berisi tentang keterangan ya yang punya arti penting bagi negara. Baik, itu dari satu sisi. Kemudian yang sisi yang lain kita lihat dari sisi istilah, wabi istilahan. Ya. Dari sisi istilah, statistik itu punya makna sebagai data statistik. Yaitu tadi apa? Yaitu kumpulan bahan atau keterangan yang berupa angka atau bilangan. Jadi jelas ya. Ini dari ketika kita menyebut statistik berarti yang ada di dalam benak kita adalah data statistik. Itu yang pertama, yang kita pada kaitannya dengan yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, dari sisi istilah, statistik juga bisa bermakna kegiatan statistik. Aktivitas statistik. Apa kegiatan statistik? Yaitu kegiatan yang dimulai dari proses pengumpulan data, kemudian pengolahan data, penyajian data, penganalisisan data, sampai pada penyimpulan data. Nah, ini kegiatan statistiknya. Jadi sebuah aktivitas yang di dalam aktivitas itu ada beberapa step gitu. Pertama, proses mengumpulkan dulu, ya, collecting data. Kemudian yang kedua, setelah dikumpulkan, disusun, ya. Kemudian diolah, ya. Kemudian disajikan, gitu ya. Nah, kemudian dianalisis, disimpulkan sampai seperti itu. Nah, itu adalah kegiatan statistik. Sehingga dari sisi istilah, ketika kita mendengar kata statistik berarti merupakan kegiatan statistik. Ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika kita menyebut kata statistik, itu bisa juga bermakna adalah metode statistik, yaitu cara, ya, yang mengandung cara gitu ya, yaitu cara yang tepat di dalam melakukan proses analisis statistik. Nah, jadi di sini metode statistik
adalah merupakan salah satu metode di dalam ilmu sosial, ya, di dalam dunia pengetahuan gitu ya, dunia akademis yang berisi tentang cara ya yang paling tepat, ya, cara yang paling akurat, cara yang paling cermat di dalam melaksanakan atau melakukan sebuah proses analisis data, ya. Baik itu data penelitian atau data yang lainnya, yang tujuan akhirnya bisa saja nanti adalah untuk generalisasi atau pengambilan sebuah kesimpulan, untuk mengambil sebuah keputusan. Itu metodenya. Kemudian yang keempat, ketika kita mendengar istilah statistik berarti adalah ilmu statistik. Jadi ilmu. Tapi dalam konteks statistik yang kita pelajari, yang dipelajari di pendidikan agama Islam, itu adalah ilmu statistik terapan, ya. Jadi statistik terapan, bukan ilmu murni. Kalau ilmu murni itu ada di Fakultas MIPA, gitu ya, yang mempelajari tentang asal-usul lahirnya sebuah rumus, kenapa muncul rumus ini, gitu ya, dan seterusnya. Kita tidak mempelajari itu, tapi kita menggunakan rumus-rumus yang sudah ada. Sehingga statistik yang kita pelajari, yang dipelajari di Fakultas Ilmu Agama Islam, khususnya di Prodi Pendidikan Agama Islam adalah statistik terapan. Jadi yaitu aplikasi dari berbagai teknik atau rumus-rumus dalam statistik di dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah terkait dengan pengertian statistik gitu ya. Sehingga bisa dimaknai bahwa statistik itu dapat dipahami sebagai suatu metode dan prosedur yang digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penafsiran, penarikan kesimpulan pada data hasil penelitian. Pada awal perkuliahan yang lalu saya sudah menyebutkan bahwa kenapa kok ada dikaitkan dengan data hasil penelitian, karena sesungguhnya statistik ini merupakan ilmu yang supporting terhadap ilmu lain, terutama metode penelitian, sehingga ketika dalam sebuah penelitian membutuhkan satu analisis, ya, untuk menarik sebuah kesimpulan, ketika datanya itu bersifat kuantitatif, maka statistik inilah yang menyediakan, ya, formula, menyediakan cara, menyediakan metode, menyediakan teknik yang tepat untuk proses penarikan kesimpulan. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah terkait dengan materi statistik pendidikan kita. Nah, sekarang kita lihat apa sih peran dan fungsi dari statistik. Yang pertama adalah memberikan teknik-teknik yang tepat dalam pengumpulan, pengklasifikasian, dan penyajian data, sehingga hasil penelitian lebih mudah dimengerti. Ya, jadi ini salah satu peran, ya, dari statistik, memberikan teknik-teknik yang tepat, ya, dalam pengumpulan. Kan umpamanya kalau kita diminta untuk mencari data tentang berapa sih jumlah masyarakat Indonesia yang terpapar COVID, gitu ya. Kan kita melakukan pengumpulan dari berbagai wilayah, ya, di mana di situ terdeteksi, gitu ya, yang terpapar virus umpamanya. Nah, itu ketika kita ngumpulkan itu kan masih berserakan, gitu ya, masih kasar gitu. Nah, maka kemudian dikumpulkan, diklasifikasikan, mana yang kategori anak-anak, mana yang kategori remaja, mana yang kategori dewasa, mana yang memang murni terkena COVID, tapi ada juga yang penyertanya, gitu lah. Karena sekarang ini ternyata banyak ditemukan orang yang meninggal karena COVID adalah punya penyakit penyerta, umpamanya karena sudah kena jantung, kena ginjal, kena asma, dan seterusnya. Ini salah satu contohnya. Yang murni karena COVID sendiri relatif masih bisa bertahan. Nah, ini kan sebuah data. Nah, makanya statistik memberikan teknik yang tepat di dalam proses pengumpulan.
Jadi tidak hanya asal dikumpulkan, tapi kemudian nanti disajikannya seperti apa, menggunakan apa. Sehingga orang ketika melihat itu akan jauh lebih cepat ya, menyimpulkan, oh seperti ini. Nah, itulah peran dari statistik. Kemudian yang kedua, memberikan ukuran yang dapat mensifatkan populasi. Jadi menyatakan variasi, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kecenderungan suatu variabel penelitian. Oh, umpamanya ini kecenderungannya seperti apa? Oh, ini kok kecenderungannya yang makanya kemarin ada kesimpulan ya, yang banyak meninggal kalau COVID itu adalah yang usianya anak-anak dan lansia gitu. Karena memang usia itu adalah usia yang sangat rentan gitu. Nah, ini salah satu contoh. Contoh lain apa? Tentang perceraian sekarang ya. Perceraian gitu. Di mana lokasi yang paling banyak terjadi perceraian? Kalau di DIY biasanya Gunung Kidul ya. Nah, Gunung Kidul salah satu contoh ya. Daerah yang banyak terjadi perceraian. Nah, kita kemudian analisis, apa sih penyebab perceraian itu? KDRT kah? Kemudian ekonomi kah? Kemudian atau mungkin faktor yang lain. Nah, ini bisa saja seperti itu ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah, ini adalah salah satu contoh ya, terkait dengan peran dari statistik. Kemudian yang berikutnya, peran statistik yang lain adalah sebagai alat bantu dalam pengolahan, penganalisisan, dan penyimpulan data hasil penelitian. Jadi seperti itu. Jadi nanti statistik ini sebagai alat bantu. Jadi di dalam statistik itu kan ada formula yang di situ ada rumus-rumus, dan dari rumus-rumus itu kemudian nanti akan didapatkan angka ya, atau data akhir. Nah, dari data akhir baru kemudian dibuat simpulan, gitu ya, diinterpretasikan maknanya apa. Nah, ini adalah fungsi dari statistik. Kemudian yang berikutnya adalah membantu meningkatkan kecermatan peneliti dalam pengujian hipotesis. Nah, sekarang kan kita bisa menduga, sebagai contoh kasus yang paling up to date lagi ini ya. Kemarin Menteri Agama kita menyatakan bahwa orang yang hafiz atau hafizah itu adalah termasuk cenderung kepada radikalisme. Nah, itu kan bisa dibuat hipotesis, apa benar gitu? Apa jangan-jangan itu adalah praduga yang salah? Gitu. Maka itu perlu diteliti. Ini menjadi penggugah bagi para akademisi, terutama di dalam dunia pendidikan, pemerhati masalah agama, ini menjadi sangat penting. Coba kita lihat sekarang, kita teliti, apa benar sih orang yang hafizah itu adalah bibit dari radikalisme. Orang yang ahli bahasa Arab kelihatannya good looking, dan dia juga termasuk radikalisme. Nah, saya ingin tanya menurut saudara, kira-kira Anda setuju tidak dengan statement atau pendapat Menteri Agama tadi? Halo? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Alasannya apa kalau Anda tidak setuju? Enggak, Pak. Enggak bisa dijudge dari penampilan atau apapun itu, Pak. Iya. Kira-kira Anda sudah pernah melihat, mengobservasi orang yang hafid itu melakukan tindakan kekerasan, membunuh, perampokan, dan sebagainya? Ada? Ada? Enggak. Ada. Ya kalau toh ada itu mungkin oknum karena mungkin kena sakit jiwa ya, yang menyebabkan bukan karena hafiznya tapi sakit jiwanya, kan bisa jadi seperti itu ya. Nah, ini kan satu contoh ya. Jadi itu sebuah statement yang menurut saya itu tidak pantas ya dilakukan oleh seorang public figure dan juga orang yang mempunyai jabatan gitu. Bisa jadi malah yang sebaliknya kan, yang radikal itu adalah yang menyampaikan itu gitu ya, yang ngomong itu. Nah, ini para ahli agama, para tokoh agama sekarang malah justru senang gitu ya. Ketika beliau terkonfirmasi terpapar corona, ya beliau banyak orang yang mengatakan alhamdulillah gitu. Kenapa? Ya karena ini orang baik-baik dituduh ya seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini contoh ya, contoh yang penting bahwa di dalam statistik itu punya peran seperti itu
untuk menguji hipotesis. Benar nggak hipotesisnya Menteri Agama bahwa orang yang hafiz Quran gitu ya, orang yang bahasa Arabnya bagus itu adalah cenderung radikal. Nah, ini menurut saya tidak dugaan sementara saya, bahkan bukan hanya sekedar dugaan, saya meyakini hasil yang nyatanya pun tidak seperti itu. Nah, justru orang-orang yang suka mengatakan seperti itulah yang radikal gitu. Jadi kalau orang-orang radikal itu ya ketika ada orang yang ceramah mengajak kepada kebaikan dianggap radikal. Nah, itu orang yang mengatakan radikal itu itulah yang mengklaim mencap radikal itu justru mereka itulah yang radikal. Nah, ini satu contoh ya. Nah, ini bisa kita kaji di dalam. Radikal nggak, Pak? Gimana? Banser radikal. Ya, ada radikalnya gitu ya. Jadi seperti itu. Karena tidak semua orang itu kan juga salah. Mengajak kebaikan itu kan itu sebenarnya tugas dan tanggung jawab seluruh umat manusia. Ya. Karena coba kalau kita lihat ya, kita kaji. Statistik bisa mengkaji ini ya. Jadi contoh ini ya, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhirih ayat. Ini kan jelas ya. Salah satu ciri umat yang terbaik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar gitu ya. Dan mencegah kemungkaran. Di dalam surat Ali Imran yang ayat ke-104-nya juga jelas itu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini salah satu contoh. Tugasnya manusia, tugasnya kita sebagai umat Rasulullah itu adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kebaikan itu boleh kepada siapapun gitu ya. Nah, ini kan penting. Sehingga kalau ada orang ajak-ajak kok kemudian terus malah diintimidasi, ya itu adalah sesuatu yang keliru. Nah, kalau Anda ingin membuktikan, Anda lakukan penelitian loh. Jadi, nah ini salah satu contoh ya. Jadi tantangan kita adalah lakukan penelitian. Saya tidak bisa mengatakan Banser itu radikal. Nah, Banser itu bisa dikatakan radikal, benar atau tidaknya, teliti dulu. Nah, itu kalau orang akademisi seperti itu. Belum mengambil kesimpulan sebelum kita mendapatkan hasilnya gitu dari data yang kita peroleh. Anda lihat ya, Banser di seluruh Indonesia Anda datangi gitu ya, cari datanya, kemudian ada nggak gerakan-gerakan yang cenderung itu mengarah radikal. Dijelaskan dulu yang di kategori radikal itu seperti apa saja gitu ya. Nah, ini jelas. Nah, jadi indikatornya jelas, kemudian variabelnya jelas, indikatornya jelas, baru kemudian dilakukan penelitian. Baru nanti mengambil kesimpulan. Itu salah satu contoh caranya seperti itu. Nah, statistik itu punya peran seperti itu. Nah, ini contoh ya. Ya memang ada oknum-oknum tertentu yang memang jelas ya, seperti contoh kasus di mana tuh di Jawa Timur itu ya. Nah, ini memang tidak kita harapkan, sehingga di situ kelihatan Anda bisa menilai ya. Terlepas dari itu semua, monggo silakan kita berpikir yang jernih, berpikir yang dewasa gitu ya. Menyikapi situasi di kita, terutama umat Islam di Indonesia yang akhir-akhir ini cenderung banyak diintimidasi gitu ya. Nah, ini penting bagi kita untuk kehati-hatian kita, karena memang Rasulullah sudah memberikan sinyalemen itu. Islam di akhir zaman itu akan semakin menjadi mainan gitu ya, akan dijadikan bulian dan seterusnya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Nah, kita lanjut biar nanti tidak terlalu lama. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa meskipun banyak yang lain, tetapi kita bisa melihat bahwa sesungguhnya statistik itu adalah merupakan bagian dari ilmu pengetahuan ya, yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, teknik, dan prosedur dalam pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisan bahan, penarikan kesimpulan, dan pembuatan interpretasi dan pembuatan perkiraan berdasarkan berdasarkan
kumpulan bahan keterangan yang berupa angka mengenai aktivitas yang berhubungan dengan pendidikan atau sosial. Jadi itu kalau ini didetailkan banget ini pengertiannya ya. Pengertiannya didetailkan banget. Baik. Selanjutnya. Nah, ini pembahasan statistik. Kemarin sudah kita bahas bahwa statistik itu dibagi menjadi 2. Statistik deskriptif atau sering disebut dengan statistik sederhana. Apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif itu ya statistik sederhana. Yaitu statistik yang membahas mengenai penyusunan data dalam bentuk daftar, grafik, atau bentuk lain yang sama sekali tidak menyangkut penarikan kesimpulan. Jadi di dalam statistik sederhana ini, statistik deskriptif ini, cenderung kita menyajikan, ya. Jadi menyajikan sebuah data ya, tanpa melakukan suatu pengambilan kesimpulan atau tanpa kita melakukan uji hipotesis. Jadi seperti itu. Jadi hanya statistik disajikan secara sederhana agar orang itu bisa memahami dengan mudah ya, tentang apa yang diperlukan, ya, tentang data yang diperlukan. Contoh penyajian nilai, gitu ya, IP, gitu ya. Nah kalau sudah disajikan lalu diapakan? Nah itu berarti ada tindak lanjutnya. Tapi sekedar disajikan saja. Oh IP-nya sekian, sekian, sekian. Gitu. Kategorinya tinggi, rendah, sedang. Gitu. Nah, itu hanya disajikan seperti itu. Oke, baik. Itu statistik sederhana atau sering disebut dengan statistik deskriptif. Nah, biasanya statistik deskriptif ini ruang lingkupnya terbatas ya. Biasanya nanti hanya ada terkait dengan mean, median, modus gitu ya. Kemudian ada deviasi standar gitu ya. Ada varian, paling sampai situ gitu ya. Itu statistik sederhana. Rata ya gitu. Nah, ini yang dibahas dalam statistik deskriptif. Sementara statistik induktif itu sering disebut dengan statistik lanjut atau inferensial statistik. Statistik inferensial itu statistik yang di dalamnya berusaha untuk menarik kesimpulan dan melakukan uji hipotesis. Nah ini kata kuncinya di situ. Ada upaya untuk melakukan generalisasi, penarikan kesimpulan dan uji hipotesis. Nah, ini contoh ya tadi sudah saya contohkan pengaruh ya, apakah ada gitu ya kemiskinan terhadap perceraian gitu ya. Kalau di dunia pendidikan kita lihat gitu ya. Kita ingin buktikan apa benar sih Rasulullah menyampaikan kata fakru ayat guna kufran. Kipas anginnya tuh matiin itu kipas angin. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi mamanya kemiskinan itu bisa menjadi penyebab terhadap kekufuran atau kekafiran. Nah, kita lihat, kita lakukan penelitian. Nah, jadi apa yang sudah dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, nah kita uji. Ya insya Allah kalau yang itu dari Rasul, insya Allah benar ya. Insya Allah benar. Karena banyak sekarang ini semua yang pernah disampaikan oleh Rasulullah terbukti pada saat sekarang ini. Ini salah satu contoh ya. Nah ini contoh namanya pengaruh motivasi terhadap prestasi ini yang biasa ya. Pengaruh pemahaman keagamaan dengan radikalisme, nah, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh seperti itu ya. Perilaku agresif gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita nanti kembangkan, kita kaji melalui statistik induktif atau inferensial. Baik. Berikutnya yang bisa kita cermati dari ini adalah ini statistik inferensial itu ada 2 ya. Jadi pertama adalah parametrik, yaitu satu proses ya penarikan kesimpulan yang didasarkan atas ini asumsi dari sampel dan populasi ya, parameter yang ada di dalam populasi gitu ya.
Jadi kita nanti tentu akan mencoba berbicara tentang sampel dan populasi. Kalau seluruh penduduk Indonesia itu adalah merupakan populasi, maka sampelnya itu adalah sebagian dari penduduk Indonesia. Nah, kita ingin tahu bahwa contoh yang sekarang ini, apakah daring, ya, pembelajaran daring itu menghasilkan prestasi yang lebih baik. Nah, umpamanya seperti itu ya. Kita ingin coba melakukan penelitian. Apakah pembelajaran daring itu bisa menghasilkan prestasi yang lebih baik? Kita coba teliti di Indonesia. Tapi kan tidak mungkin. Kalau yang kita teliti itu hanya segmen tertentu mungkin ya. Tetapi kalau seluruhan itu tidak mungkin. Karena ada jenjang dari pra sekolah ya, PAUD sampai perguruan tinggi gitu ya. Sementara di perguruan tinggi itu ada jenjang S1, S2, S3, profesi dan macam-macam. Itu banyak. Maka kita harus perlu mengambil sampel gitu. Contoh umpamanya tadi tentang pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi belajar. Di mana? Mahasiswa Indonesia. Wow, mahasiswa Indonesia sangat banyak. Mahasiswa S1 umpamanya. Itu seluruh Indonesia banyak. Nah, kan tidak mungkin kita meneliti. Waktunya bisa, tetapi waktunya butuh panjang gitu ya. Panjang, biayanya sangat besar kalau itu pribadi. Tapi kalau itu dibiayai pemerintah mungkin bisa tidak masalah. Gitu. Tapi kalau untuk pribadi itu sangat besar sekali. Makanya kita ngambil sampel. Ya. Yang kita ambil di satu tempat tertentu, tetapi nanti simpulannya bisa kita pakai untuk menyimpulkan keseluruhan di Indonesia. Nah, itulah dengan parameter itu. Sehingga apa yang terjadi yang diperoleh dari sampel diharapkan itu nanti bisa berlaku pada populasi. Maka di sini menggunakan parameter ya. Parameter yang diperoleh dari sampel dan populasi. Nah, ini. Nah, biasanya ini pakai distribusi normal ya. Kemudian yang kedua adalah statistik non parametrik, yaitu suatu pengambilan kesimpulan yang tidak didasarkan pada asumsi ciri-ciri populasi atau parameter. Maka ini sering disebut dengan statistik bebas distribusi. Nah, non-parametrik tidak akan banyak kita pelajari karena waktunya tidak memungkinkan. Yang nanti akan kita pelajari adalah yang parametriknya. Jadi statistik inferensial dengan parametrik. Itu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa materi yang akan yang kita bahas ya. Namun sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari yang sudah kita bahas tadi. Monggo silahkan. Supaya nanti tidak kelamaan. Dipersilahkan. Oke, tidak apa-apa. Karena kendala sinyal nanti kalau saya ngomong terus, tidak ada diskusi, nanti repot gitu ya. Jadi sekali lagi statistik tadi apa? Yang ada di dalam benak kita ketika kita menyebut statistik adalah informasi data, Pak. Data ya, data statistik. Kumpulan dari Pengolahan data, Pak. Pengolahan data, berarti kegiatan statistik. Bisa. Nah, terus apa lagi? Metode juga ya, metode statistik. Nah, baik. Ada yang bertanya lagi? Kira-kira apa yang sudah kita pelajari dapat dipahami dengan baik? Atau mungkin ada yang belum jelas, silahkan direspon. Saya ingin bertanya. Boleh, monggo silahkan. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi kan kita membahas tentang statistik induktif. Nah, yang nomor 1 itu kan ada statistik parametrik. Yang saya tanyakan, di sana kan ada kata-kata model distribusi. Nah, saya mau bertanya, Pak, apakah ada contoh dari model distribusi tersebut, Pak? Mungkin sekian. Terima kasih, Pak. Oke, insya Allah ada ya contoh tentang distribusi frekuensi. Umpamanya distribusi frekuensi, kemudian ada distribusi frekuensi relatif atau persentase, nah gitu ya. Itu ada. Tapi nanti itu kita bahas nanti ya, karena ini masih sekedar pengertian. Nanti kita ini satu rasa ingin tahu yang bagus gitu ya. Jadi nanti
manual dan seterusnya itu ada, nanti akan kita bahas. Tapi belum bisa saya berikan sekarang karena nanti ada waktunya tersendiri sehingga kita bisa step by step. Sekarang kita baru berbicara tentang pengertian dulu ya, kemudian perannya gitu ya. Termasuk juga beberapa hal pokok yang perlu kita ketahui secara mendasar dulu. Dan yang perlu kita bedakan sekarang adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, sebelum UTS ya, sebelum UTS itu kita akan bicara tentang statistik deskriptif ini ya. Statistik deskriptif ini adalah statistik sederhana tadi yang lebih cenderung hanya menampilkan ya penyajian data ya. Jadi data yang kita perlukan, yang kita tampilkan itu adalah dalam bentuk tampilan-tampilan yang sederhana, bisa berupa grafik, bisa berupa tabel gitu ya. Nah, itu nanti bentuknya seperti itu. Nah, begitu Mbak Ana? Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain monggo silahkan. Tadi kita banyak diskusi ya. Mungkin mau ada yang nyambung, monggo silahkan. Gitu. Nah, kalau belum ada, nah tadi data apa itu data?